anu aya di dieu nyaeta Pangeran Rangga Gempol dua antara napi Pangeran Bagusweruh anu putuna Prabu Gesan Ulun anu wafatna tahun 1600-an putrana Pangeran Rangga Gede tanu di Panai Kebon Kol mohon makam nama terus orang garis lurus we nya Pangeran Rangga Gempol pengenten anu gelar Bagusweruh gaduh putra Pangeran Panembahan nyaeta Pangeran Rangga Gempol tilu anu kapungkurna nu ngagegeh di Tegal Kalong makamna di dieu nah gitu anu kapungkur geuning nuju netepan Idul Fitri dinten Jumaah diserang ku Banten kapungkur dan mawi sareng Banten teh salaresna mah saderek mung diadu dombakeun ku Belanda gitu anu di Tegal Kalong teh asalnya mohon Tegal Kalong mohon masjid ari masjidna kakantun anjeunna ada teh Tegal Kalong tahun 1700-an mung ari di makam kenana mah di dieu gitu nah Pangeran Rangga Gempol tilu pangenten anu gelar Panembahan nya gaduh putra dalam Tumenggung Tanu Maja Tanu Gangadama bangunan Sri Manganti Tanu Palidean Gedong Nagara gitu. Nah Sebuah daerah selalu memiliki peristiwa dan sejarah masing-masing. Cerita tersebut selalu berkaitan dengan tokoh, asal-usul, penamaan, dan perjuangan seorang tokoh. Seperti dalam perjalanan Napak Tilas kita kali ini. Banyak cerita yang kami dengar tentang sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi pada masa kerajaan Sumedang Larang sewaktu diperintah oleh putra Prabu Gesan Ulun. Dari banyaknya tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut, ada salah seorang tokoh yang kurang dikenal. Padahal tokoh tersebut masih bagian dari keluarga Prabu Gesan Ulun. Ia bernama Raden Singawadana atau Singa Manggala. Raden Singawadana merupakan salah seorang tokoh yang menjadi saksi dalam peristiwa kelam ratusan tahun silam. Banyak media online dan tokoh-tokoh yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut telah menjadi sebuah cerita yang melegenda baik di kalangan pejabat setempat maupun skala nasional. Dalam berbagai artikel yang ditulis baik oleh sejarawan ataupun para penulis media, ada sebuah ungkapan yang dituangkan dalam sebuah kalimat, yaitu masjid pertama yang memiliki sejarah kelam yang tak terlupakan.
Ada apa di balik cerita yang ditulis oleh para penulis dan sejarawan tersebut, dan apa kaitannya dengan Raden Singawadana? Dari berbagai media dan cerita yang beredar, masjid yang dimaksud adalah Masjid Besar Tegal Kalong, Sumedang. Masjid Besar Tegal Kalong merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Raden Suryadiwangsa, putranya Prabu Gesan Ulun. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1600 dan merupakan satu-satunya masjid yang dibangun di saat pusat pemerintahan dipindahkan dari Dayeuhluhur ke Tegal Kalong. Ada yang menyebutkan Masjid Besar Tegal Kalong merupakan masjid pusaka warisan para leluhur. Sekitar tahun 1678, di bulan Oktober, Sumedang Larang kembali mendapatkan serangan dari Kesultanan Banten setelah penyerangan pertama menemui kegagalan. Dari berbagai sumber diceritakan, dalam penyerangan kedua, pasukan Kesultanan Banten dibantu oleh pasukan Cilik-Wendra dan Cakrayuda. Banyak daerah-daerah yang berhasil direbut dan dijadikan daerah taklukan oleh Kesultanan Banten. Pasukan Kesultanan Banten yang dibantu oleh Cilik-Wendra dan Cakrayuda akhirnya bisa masuk ke pusat ibu kota Sumedang pada awal bulan Ramadan. Meskipun pasukan Kesultanan Banten yang dibantu oleh pasukan Cilik-Wendra dan Cakrayuda sudah menguasai hampir semua kerajaan Sumedang, tetapi untuk menaklukkan para pejabatnya masih sangat sulit. Mereka harus menunggu momen para pejabat dan pembesar kerajaan Sumedang Larang lengah. Rangga Gempol pengenten anu gelar bagus weruh, gaduh putra Pangeran Panembahan, nyaeta Pangeran Rangga Gempol tilu anu kapungkurna nu ngageugeuh di Tegal Kalong. Makamna di dieu. Nah, gitu. Anu kapungkur geuning nuju netepan Idul Fitri, dinten Jumaah diserang ku Banten kapungkur. Dan mawi sareng Banten teh salaresna mah saderek mung diadu dombakeun ku Belanda gitu. Anu di Tegal Kalong teh asalnya? Mohon Tegal Kalong, mohon. Masjid ari masjidna ka kantun anjeunna. Ada teh. Tegal Kalong tahun 1700-an. Mung ari di makam kenana mah di dieu gitu. Menurut berbagai sumber, penyerangan akhirnya dilakukan pada hari Jumat ketika semua pejabat dan pembesar kerajaan Sumedang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena tidak siap dalam menghadapi gempuran dan tidak ada tempat untuk melarikan diri, akhirnya mereka melawan dengan tangan kosong dan berharap gugur di masjid sebagai syuhada. Dalam peristiwa tersebut, banyak para pembesar Sumedang Larang yang gugur dan ditawan. Tetapi ada pula yang berhasil meloloskan diri. Para pembesar Sumedang Larang yang gugur diantaranya Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, Jagat Satru, Arya Santapura, Sacapati, Raden Dipa, dan lain-lain.
Sementara Pangeran Panembahan atau Pangeran Rangga Gempol III berhasil meloloskan diri. Tetapi sebagian keluarga dari Pangeran Panembahan ada yang ditawan. Di antaranya Raden Singawadana atau Singamanggala, Raden Bagusweruh, dan Raden Tanusuta. Dari sejarah tersebut jelas bahwa Raden Singawadana merupakan salah seorang saksi mata yang tahu betul peristiwa berdarah tersebut. Inilah petilasan Raden Singawadana, salah seorang keturunan dari Prabu Gesan Ulun. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Raden Singawadana merupakan salah seorang tokoh yang hidup ratusan tahun silam. Ia pernah mengalami berbagai hal demi kesejahteraan dan kedamaian hari ini. Di tempat ini tersimpan sebuah perjalanan panjang seorang tokoh yang menjadi saksi atas sebuah peristiwa kelam yang diakibatkan oleh adu domba para penjajah. Semoga ia dan para suhada yang mengalami peristiwa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan napak tilas kali ini ada hal yang bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Bisa kita bayangkan bagaimana kerasnya perjuangan para leluhur kita dalam menghadapi kehidupan pada masa itu. Perjuangan mereka bukanlah sekedar perjuangan untuk mendapatkan sebuah jabatan atau kekayaan semata, tetapi perjuangan demi kehidupan generasi selanjutnya. Semoga perjuangan dan pengorbanan para leluhur kita menjadi amal baik yang akan mengantarkan mereka ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu wafiq, aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.